kasih-Mu. Yeay. Menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan. Hey! Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang setia. Thank you Jesus, selalu bersamaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu Tuhan, hidupku milik-Mu. Say, Allah yang setia dan benar, yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Haleluya! Yeay! Mari lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Come on, clap your hand. Break of day, in hope we rise. We speak Your name and lift our eyes. Tune our heart into Your beat. Where we walk, there You'll be. With fire in our eyes, and life's a light. Your love and fame is blazing up. The streets will go forever bright. Your glory is breaking to the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, in my life, shining to me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side, in my life, shining to me every day.
dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Nerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku, Engkau besertaku. Walau badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih
ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu, Kau baik Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Makasih, makasih buat kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Kami gak mau jauh darimu, Tuhan. Sungguh Kau Allah Immanuel, Allah beserta kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kau Allah yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang terus berjalan bersama dengan kami. Tuhan, supaya kami akan dengarkan firman Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami, Tuhan. Biar setiap firman itu masuk ke dalam hidup kami dan terus bertumbuh dan juga berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 5 kalimat. Kalau kalian pernah merasakan apa yang saya bacakan, boleh mundur 1 langkah ke belakang. Kita mulai dari yang pertama. Aku adalah orang yang tidak akan merasakan kebahagiaan. Kalau kalian merasakannya, boleh mundur 1 langkah ke belakang. Yang kedua, aku adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarku. Kalau kalian pernah merasakan atau saat ini merasakannya, boleh mundur 1 langkah ke belakang. Oke. Yang ketiga, hidupku tuh gak terlalu penting buat orang lain. Kalau kalian merasakannya, boleh mundur lagi 1 langkah ke belakang. Yang keempat, apapun yang kulakukan selalu salah dan kurang di mata orang lain. Kalau kalian merasakannya, boleh mundur lagi 1 langkah ke belakang. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang mau menolongku atau membelaku saat aku sedang kesulitan. Kalau kalian merasakannya, boleh mundur lagi 1 langkah ke belakang.
Oke, sekarang boleh buka penutup matanya masing-masing, lihat kiri kanan. Ya, ternyata kalau kalian ngelihat kiri kanan, kalian coba untuk melihat sekitar kalian, kalian tuh nggak pernah sendiri loh. Selalu ada orang yang menemani kalian. Buat teman-teman yang di atas boleh turun. Terima kasih, thank you. Sebelum kita mulai sermon hari ini, kita mau buka dalam doa dulu ya. Kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan buat hari ini, buat siang hari ini Tuhan, kalau kami bisa berkumpul bersama walaupun kami nggak ketemu secara langsung, tapi kami bisa ada di rumah kami masing-masing, ikut ibadah. Semoga apa yang disampaikan hari ini semuanya bisa masuk ke dalam hati kami, bisa mengubahkan hidup kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyederhanakan apa yang ingin disampaikan, semua yang disampaikan, biar setiap firman bisa masuk ke dalam hati mereka masing-masing. Thank you Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Oke. Shalom semuanya, shalom, shalom, shalom. Sebelum kakak mulai, kakak mau ngomong kalau I really miss you guys, semuanya. Sekangen itu, kangen banget. Kita udah 1 tahun lebih kita nggak ketemu ya. 1 tahun lebih kita nggak ketemu secara langsung. Ya kakak sih ke gereja, buat tapping, kadang khotbah. Tapi kehadiran kalian tuh bener-bener bikin beda gitu loh. Beda rasanya kalau ketemu kalian secara langsung. Jadi kangen banget. Semoga kita bisa ketemu secepatnya in the near future. Kita udah 1 tahun kan ya, udah 1 tahun lebih. Kita tuh beda banget hidupnya. Kita mengubah kebiasaan kita ngelakuin semuanya dari rumah, kita doing everything from home. Mungkin di awal-awal sih enak gitu ya, karena Senin sampai Jumat kita sekolah, terus pas pertama kali mungkin kita school from home, ya enak lah. Karena nggak harus bangun pagi, mungkin nggak harus mandi kalau ada yang nggak mau mandi pas mau sekolah. Jadi bangun mungkin sekolah jam 7, bangun bisa jam 6.45, tinggal pakai seragam, buka laptop, udah langsung sekolah. Terus mungkin beberapa lesnya dikurangin, terus pulang sekolah juga nggak harus macet-macetan, nggak harus nunggu dijemput, langsung bisa tidur, break pun bisa tidur. Di sekolah mungkin nggak bisa. Mungkin awal-awal tuh seneng, happy gitu ya. Dan yang paling kelihatan banget itu adalah ketika semua orang tuh langsung di masa-masa seperti ini tuh concern banget sama kesehatan mereka. Kesehatan mereka, kita keluar kemana-mana harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Yang tadinya ketemu sama orang kita bisa salaman, sekarang salaman aja itu jadi sesuatu yang menakutkan. Kita kalau misalnya deket sama orangnya kita bisa hug each other. Sekarang boro-boro hug, salaman aja kita enggak mungkin kalau kenal sama orang. Paling fist bump biasanya. Sama, semua orang pasti kayak gitu. Tapi yang mengubah kebiasaan kita tuh bukan cuma tentang kesehatan. Maksudnya selama 1 tahun lebih ini tuh orang menjaga kesehatan mereka. Minum vitamin, exercise, working out, mencoba supaya kalaupun kena virusnya, kena COVID-nya, at least badan kita siap. Badan kita siap untuk melawan virusnya. Semua orang tuh concern banget sama yang namanya physical health. 1 tahun belakangan ini, 1 tahun lebih dan bahkan akan terus berlanjut sampai 2 tahun ke depan. Sampai tahun-tahun ke depan, nggak tahu sampai kapan gitu kan. Which is bagus, karena semua orang jadi menjaga kesehatan. Tapi ternyata selama 1 tahun ini kita hidup seperti ini, kebanyakan di rumah terus, ngelakuin apapun di rumah, ternyata tuh penelitian memberitahu kalau ternyata ada epidemik lain loh. Selain COVID virus ini, selain yang berhubungan dengan kesehatan fisik, selain yang berhubungan dengan jasmani tubuh kita. Ternyata ada masalah lain, ada epidemik lain yang orang-orang tuh gak sadar, tapi tuh ternyata
efeknya mungkin lebih parah daripada COVID. Apa itu? Ada yang namanya loneliness epidemic. Iya. Jadi pas kakak baca-baca, kakak lihat-lihat artikel gitu ya. Ternyata ini artikel keluar dari Harvard gitu ya. Kalau kalian yang nggak tahu Harvard, Harvard tuh one of the best university. Jadi orang-orang pintar dari sana lah gitu. Dia tuh ngeluarin sebuah research, sebuah data, dan mereka ini nanya ke anak-anak seumuran kalian, seumuran preteens, teenagers, sekitar umur ya belasan gitulah. Mereka tanya, during this pandemic gitu, 1 tahun belakangan ini, apakah kalian itu ngerasa lonely gak sih? Dan jawabannya surprisingly dari ribuan orang yang ditanya, di riset, diambil datanya, ternyata 63% bilang iya, kita ngerasa lonely. Bahkan banyak yang bilang bukan cuma ngerasa lonely doang, tapi kita sampai di tahap di mana kita merasa depres, merasa depresi, merasa jadi hidup tuh jadi nggak sesukacita itu lagi. Yang awalnya mungkin kita happy di rumah, tapi lama-lama karena kita di rumah terus, kita nggak bisa kemana-mana, kita tuh semua ngerasa lonely. Kita ngerasa kok seakan-akan kita sendiri ya. Kita seakan-akan nggak ketemu temen, nggak bersosialisasi. Semua orang tuh ngerasa lonely. Makanya yang ditakutkan sama dunia, sama beberapa orang peneliti itu bukan tentang COVID-nya doang, bukan tentang kesehatan badannya doang. Tapi ternyata this loneliness itu tuh benar-benar terjadi saat ini. Dan mungkin di antara kalian ada yang ngerasainnya saat ini juga. Yang iya kak, ini khotbah aja, ibadah aja online. Sekolah online. Ketemu teman online. Les aja online. Kita ngerasa kesepian banget. Kita nggak ketemu sama orang. Kita ngerasa sendiri. Kita mau ngomongin tentang itu hari ini. Kita akan ngomongin tentang how to overcome loneliness. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, sebenarnya loneliness ini apa sih? Nah, loneliness ini tuh sebenarnya ada 2 macam kalau bisa dibilang gitu ya. Yang pertama adalah kalau kita memang benar-benar sendiri. Kalau memang kita benar-benar ada di keadaan atau situasi di mana nggak ada orang-orang di sekitar kita. Maksudnya ada orang-orang, tapi nggak ada orang-orang yang kita kenal. Contohnya, kalau misalnya kita lagi ke pesta, tapi kita sendiri perginya dan di sana kita nggak kenal sama siapa-siapa. Kalau kita ada di sana 2 jam aja, kita udah merasa jangankan 2 jam deh, 30 menit aja. Kita udah merasa nggak nyaman karena kita ngerasa sendiri, kita ngerasa lonely. Ya itu memang karena nggak ada orang yang kita kenal. Atau kalau misalnya nanti kalian memutuskan buat kuliah di luar kota atau luar negeri bahkan, dan kalian sendiri, nggak ada orang tua, nggak ada family di sana, nggak ada temen juga di sana, kalian akan ngerasain 2 minggu sampai 1 bulan, kalian akan ngerasain kalau kalian feeling lonely. Karena memang nggak ada orang yang kalian kenal. Dan itu normal. Semua orang pasti pernah ngerasain itu. Dan ini adalah yang pertama ini, keadaan yang pertama ini normal. Itu akan berlalu kalau misalnya kalian tadi di pesta, nanti kalian pulang juga udah. Kalian udah ketemu sama orang-orang dikenal, udah ngerasa happy lagi. Atau mungkin kalau pas di sana kalian, aduh kok sepi nih, nggak ada orang, nggak ada yang dikenal, kok sendiri banget. Tiba-tiba ketemu sama orang yang dikenal pasti langsung happy. Udah, habis itu hilang perasaannya. Sama kalau misalnya kalian keluar negeri, kalian 2 minggu, 1 bulan mencoba adaptasi di sana. Terus bukan tiba-tiba, kenal sama orang-orang baru, anak-anak, teman-teman baru, kalian nggak akan merasa lonely lagi. Kalian nggak akan merasa lonely lagi. Nah, yang jadi masalah adalah yang kedua. Yang jadi masalah adalah tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu seperti apa sih? Tipe yang tadi udah diperagain di sini di depan. Yaitu sebenarnya kalian tuh dikelilingi sama orang-orang loh. Orang-orang yang rame. Ada teman-teman kalian, ada keluarga kalian, ada saudara-saudara kalian. Tapi kalian merasa sepi.
kalian merasa lonely. Itu bedanya. Yang pertama, kalian feeling lonely karena memang kalian sendiri, nggak ada orang. Kalau yang kedua, sebenarnya banyak. Teman-teman kalian tuh ada, kiri kanan kalian tuh ada banyak orang yang kenal kalian, yang sayang sama kalian bahkan. Dan keluarga kalian juga. Tapi kalian ngerasa sepi. Kalian ngerasa kok sendiri gitu loh. Nah, loneliness ini ada sebenarnya, loneliness itu adalah perasaan sebenarnya sulit buat diungkapkan. Rasanya itu hampa. Rasanya itu kok kayaknya kosong. Rasanya itu kok kayak purposeless gitu loh. Kayak kakak yakin pasti kalian pernah ngerasain ya. Kayak kalian ada di rumah, kalian rame, ada saudara, ada papa, ada mama, ada teman-teman, tapi perasaan kalian bilang kalau kalian tuh sendiri. Perasaan kalian di hati kalian tuh ngerasa hampa, kosong. Kosong tuh kayak gak ada yang ngisi hatinya. Itu loneliness. Dan kalau misalnya kita terus-terusan ngalamin perasaan ini, akibatnya fatal. Kenapa? Contohnya, banyak banget artis Korea yang decide to suicide. Tiap tahun ada aja. Banyak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Orang-orang bilang dibully sama netizen. Mungkin karena tekanannya terlalu berat di sana. Pressure-nya tinggi, ekspektasinya tinggi. Kerja di sana capek. Banyak di komen negatif sama netizen. Iya, itu semua penyebabnya. Tapi penyebab utamanya kenapa sih sebenarnya? Karena mereka feeling lonely. Mereka merasa kalau mereka sendiri. Mereka merasa kalau mereka adalah satu-satunya orang yang ngerasain itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya udah, better mengakhiri hidup aja. Padahal kalau dia coba untuk melihat kiri kanan, banyak orang-orang yang seperti dia dan banyak orang-orang yang sebenarnya bisa bantuin dia. Dan ketika mereka merasa seperti itu, mereka nggak ngomong ke teman-temannya, mereka nggak ngomong juga ke keluarganya, mereka nggak ngomong ke teman-teman yang mereka tahu, ya tiba-tiba memutuskan untuk suicide aja. Nah, bisa sampai separah itu loh, loneliness ini. Ada beberapa penyebab sebenarnya kenapa orang-orang itu bisa merasa lonely. Yang pertama itu adalah penolakan. Jadi kalau misalnya penolakan itu maksudnya apa sih Kak? Penolakan itu adalah kalau kalian misalnya di sekolah, kalian mencoba untuk berteman sama satu geng tertentu, satu kelompok tertentu, tapi ternyata kelompok ini bilang, siapa sih? Nggak usah main-main lah sama kelompok kita, nggak usah main-main lah sama kita, kamu main aja sama yang lain. Itu penolakan. Atau mungkin itu terjadi juga, mungkin bisa jadi terjadi di keluarga. Kamu merasa kalau cici kamu, atau koko kamu, atau adik kamu merasa lebih dicintai, lebih disayang sama papa mama. Itu kamu akan merasa penolakan. Merasa penolakan, dan ketika kamu merasa penolakan, ditolak, kamu merasa kamu sendiri. Kamu merasa me against the world. Gak ada orang yang mencoba untuk support, gak ada orang yang mencoba untuk ngebantuin. Padahal mungkin itu hanyalah perasaan. Yang pertama itu penolakan. Yang kedua, grief. Grief itu ditinggal. Grief itu rasa duka cita, rasa sedih karena ditinggal sama orang-orang yang dicintai. Kalau misalnya orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita, parents or siblings or best friend, mereka meninggalkan kita, itu bisa mengakibatkan kalau kita tuh ngerasa feeling very lonely. Karena ditinggal, kita udah lama hidup sama mereka, tinggal sama mereka, berteman sama mereka, tiba-tiba ditinggal. Apalagi yang benar-benar dekat sama kita. Itu pasti akan ngerasain yang namanya lonely. Yang ketiga, kehilangan teman. Kehilangan teman mungkin karena satu dan dua hal. Mungkin karena mungkin kamu memutuskan untuk ikut Tuhan, memutuskan untuk gak ikut-ikutan sama yang bandel-bandel, akhirnya kamu kehilangan teman. Dan akhirnya kamu feeling lonely. Jadi ini alasan-alasan yang paling sering ditemui kenapa kok
beberapa dari kita tuh ngerasa hampa, ngerasa kosong, ngerasa seakan-akan kita tuh nggak punya teman sama sekali. Kita nggak punya family, kita punya family secara jasmani, tapi di hati kita tuh nganggap kalau kita tuh sendiri, kita selalu sendiri. Kita selalu nolak mau dibantuin, kita selalu nolak ketika kita ditanya, kita selalu ngerasa pokoknya sendiri aja gitu. Nah, tadi ada 3, ada penolakan manusia, ada grief, dan ada kehilangan teman. Tapi apapun itu penyebabnya, Alkitab tuh ngomong loh tentang loneliness. Alkitab tuh selalu jadi sesuatu yang inspiring banget karena orang-orang ngira kalau loneliness itu adalah hal yang simple, hal yang suatu saat bakal hilang gitu aja, yang ya udah nanti juga bakal sembuh gitu. Tapi Alkitab bahkan menuliskannya, bahkan ngasih tahu gimana caranya supaya kita bisa overcome the loneliness. Oke, kita buka di Mazmur 73. Kita akan baca dari ayat 21 sampai ayat 28. Tapi kita akan coba baca satu persatu. Kita bakal break it down per ayat. Kita baca dulu di ayat 21 sampai ayat 23. Nah, Mazmur 73. Mazmur 73 ini ditulis sama pemazmur namanya Asaf. Kita langsung loncat di ayat yang ke-21 sampai 23. 21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Si Asaf, pemazmur ini ngomong di ayat 21 kalau hatinya tuh merasa pahit. Dan buah pinggangnya katanya serasa ditusuk-tusuk. That's exactly what it feels like. Kalau kalian lagi ngerasa lonely. Kalian ngerasa hampa dan dan sukacitanya tuh kosong. Kalian jarang ngerasain yang namanya sukacita. Karena make sense, ya kan? Ketika kalian merasa kalian seneng, tapi kalian sendiri, kalian cuma akan seneng sesaat. Tapi kalau kalian seneng, kalian celebrate it with your friends, with your family, itu tuh bakal jauh lebih menyenangkan, jauh lebih happy. Tapi kalau di hati kalian aja kalian merasa kosong, kalian merasa hampa, kalian merasa dikucilkan sendiri, dan kalian ada merasa senang sesuatu, ya udah gitu aja. Cuman yes, and then ya udah, kalian akan ngerasa pahit lagi. Dan rasanya juga sakit, seperti ditusuk-tusuk katanya. Karena ya ketika kalian merasa lonely, kalian nggak bisa ngomong ke siapa-siapa karena kalian merasa kalian selalu merasa kalau kalian itu sendiri. Kalian selalu merasa kalau orang-orang di sekitar kalian tuh nolak kalian, gak sayang sama kalian, gak cinta sama kalian. Jadi segala hal yang sifatnya sedih, itu tuh bakal escalated. Bakal jadi berkali-kali lipat rasanya. Karena kalian sendiri. Kalian gak punya teman, kalian gak punya orang buat kalian cerita. Ketika kalian merasa sukacita, kalian jadi gak sukacita. Tapi ketika kalian merasa disakiti atau kalian merasa sedih, itu di-amplified jadi berkali-kali. Ketika kalian merasa lonely. Terus yang ayat yang kedua-dua yang menarik. Dia bilang, aku dungu dan aku gak ngerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Itu menggambarkan banget sama yang namanya loneliness. Kadang kita gak tahu loh. Kadang kita gak sadar kalau ternyata kita feeling lonely. Kita ngerasa kalau kita hampa, kita ngerasa kalau kita kosong, kita ngerasa kalau kok rasanya susah banget untuk sukacita, kok rasanya gampang banget untuk disakitin. Dan kita gak sadar kalau ternyata kita tuh lonely, kita ngerasa loneliness. Dan dia ngomong sama kayak si Asaf ngomong, dia bilang aku gak ngerti. Aku gak ngerti ini perasaan yang seperti apa. Dia bilang seperti hewan, aku ada di dekatmu. Kenapa seperti hewan? Karena hewan itu bisa merasakan nggak? Bisa, exactly. Mereka kan bisa ngerasain yang namanya feeling itu mereka bisa ngerasain. Contohnya, kalian punya doggy. Terus kalian sayang banget sama doggy. Kalau kalian sayang banget sama doggy kalian, pet kalian doggy-nya pasti bakal sayang juga sama kalian. Ketika kalian sedih, doggy-nya kadang bisa merasa kalau kalian lagi sedih. Atau gampangnya
kalian lagi berantem sama, kalian lagi ada penjahat masuk ke rumah. Terus dogi kalian ada dogi yang gede gitu ya. Dia bisa ngerasain kalau kita tuh lagi feel threatened, diancam, takut. Dia bisa ngebela kita. Karena mereka merasakan. Mereka bisa mencintai kita juga. Kalau kita mencintai mereka, mereka bisa merasakannya. Tapi kenapa dia bilang seperti hewan aku di dekatmu? Karena mereka cuma bisa merasakan. Tapi mereka nggak punya yang namanya akal budi. Manusia itu punya akal budi. Mereka bisa tahu ketika kita ngerasain ini kita harus ngapain. Apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita perbuat. Dan si Asaf ini ngomong, aku bingung, aku nggak tahu ini perasaan apa. Dan aku pun bingung aku harus ngapain. Aku nggak tahu mau kemana, aku nggak tahu harus ngapain. Mungkin karena dia juga nggak tahu harus ngomong ke siapa. Karena ya tadi, kita lagi-lagi balik, kita lagi-lagi kembali merasa kalau kita tuh selalu sendiri. Mau bilang ke parents gak mau bilang ke, mungkin pernah disakiti sama parents, mau bilang ke temen juga kita dikucilkan, mau bilang ke orang-orang di dekat kita ngerasa kita sendiri. Jadi kita bingung mau ngapain. Di ayat yang kedua-dua. Jadi ayat 21 sama 22 ini tuh benar-benar menggambarkan situasi lonely, sendirian. Tapi di ayat 23 dikatakan, tetapi, but, aku tetap di dekatmu. M-nya huruf besar. Engkau memegang tangan kananku, dia bilang. Dia bilang, di saat aku lagi merasa sendiri, di saat aku lagi ngerasa lonely, aku gak tahu mau ngomong ke siapa. Di ayat 23 dia ngomong, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Artinya apa? Ketika kalian lagi ngerasa lonely, saat ini, atau mungkin suatu saat nanti kalian pasti merasakan yang namanya lonely, karena semua orang pasti pernah ngerasain yang namanya lonely. Kalian tanya siapa aja, mereka pasti pernah ngerasain yang namanya lonely. Kalau saat ini kalian ngerasa lonely, atau suatu saat nanti kalian merasa lonely, cari dulu hadirat Tuhan. Kak, advice-nya klise sekali. Advice-nya tiap kali ada apa-apa, mencari hadirat Tuhan. Tiap kali ada apa-apa, berdoa sama Tuhan. Kalau kakak tanya balik, kalau ada yang nanya kayak gitu ya, kalau kakak tanya balik, terus mau ngomong ke siapa? Kalau kalian lagi feeling lonely, pertanyaan itu, mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama parents, kalian bahkan belum tentu bisa mengungkapkan apa yang kalian rasain loh ke parents. Mah, aku feeling lonely nih. Pasti mama kalian bakal ngomong, kan ada mama, kan ada papa, kan ada ramai di rumah, kenapa feeling lonely? Kalian pasti sulit buat mendeskripsikannya apa yang kalian rasain. Aku ngerasa kosong nih, aku ngerasa hampa. Mereka gak bisa ngerasain. Kalau kalian bilang ke temen kalian, apalagi, aku lagi ngerasa lonely nih, ngerasa hampa. Paling ajakannya cuma, yuk main yuk, ikut main games yuk. Main games bisa membantu nggak? Bisa. Tapi, abis kalian main games, kalian balik lagi. Kalian akan ngerasa lonely, bahkan lebih parah mungkin. Mungkin lebih parah, karena kalian bakal ngerasa, aku udah mencoba segala macam cara di dunia ini, tapi balik lagi, aku masih ngerasa lonely. Jadi kalau misalnya ditanya, mau cari ke siapa? Mau ngomong ke siapa kalau misalnya kalian lagi feeling lonely, kecuali ke Tuhan. Karena pas kalian ngomong ke Tuhan, kalian mencari jalan Tuhan, kalian mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kalian tuh gak perlu ngomong apa-apa. Kalian tuh gak perlu mendeskripsikan apa yang kalian rasakan ke Tuhan. Kalian gak perlu capek-capek merangkai kata ngomong ke Tuhan, Tuhan kok aku ngerasa sendiri ya, tapi aku gak tahu ini perasaan apa. Kok aku ngerasa hampa ya, tapi aku gak tahu harus ngapain. Kalian gak perlu ngomong kayak gitu, cukup datang di hadirat Tuhan. Kalau kalian bisa main gitar atau main musik, main gitar. Kalau misalnya kalian gak bisa nyanyi, kalau misalnya kalian merasa suara kalian tidak bagus, setel aja di YouTube kalian, cari hadirat Tuhan. Dan Tuhan tuh tahu exactly apa yang kalian rasain. Tuhan tuh tahu exactly apa yang kalian lagi rasain saat itu. Kalian lagi ngerasain lonely, kalian lagi ngerasa tertolak, Tuhan tuh tahu. Bahkan gak usah
ungkapkan pun Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan apakah saat itu juga kalian akan sembuh? Maksudnya kalian akan tiba-tiba merasa berubah 180 derajat? Mungkin enggak. Tapi kakak bisa guarantee you 100% setelah kalian masuk di hadirat Tuhan, kalian tuh nggak akan ngerasa hampa lagi. Kalian nggak akan ngerasa kosong lagi. Mau itu alasannya adalah karena kalian dijauhin teman-teman kalian, mau itu alasannya karena kalian disakiti sama keluarga kalian, mau itu alasannya karena kalian ditinggal sama orang yang kalian paling cintai, Tuhan tuh bakal isi hati kalian. Tuhan tuh bakal bilang, kasih statement kalau kamu tuh nggak sendiri. Mau kamu ada sendiri di dunia ini, at least ada aku. Tuhan bakal ngomong kayak gitu. At least ada Roh Kudus yang selalu nemenin kamu. Jadi ketika kalian ngerasain apa yang kakak jelaskan, yang pertama adalah datang ke hadirat Tuhan. Percayalah, nggak ada apapun yang di dunia ini, nggak ada di dunia itu nggak ada apapun yang bisa benar-benar gantiin kasih cinta Tuhan di hati kalian. Jadi ketika kalian ngerasain ini, datang di hadirat Tuhan. Datang di hadirat Tuhan. Lanjut ke ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Si Asaf ini bilang, di ayat 23 dia ngomong kan, engkau memegang tangan kananku. Dia bilang, dan di ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu. Nasihat Tuhan kita dapat dari apa sih? Bible. Bible itu adalah it's a magic book kali ya. Kayak kakak tuh suka banget baca buku. Kakak tuh baca banyak banget buku dari segala genre. Apa aja ya? Fiction, non-fiction, textbook, buku-buku yang komik. Ya pokoknya segala macam genre, biografi, apapun kakak baik banget baca. Tapi nggak ada yang pernah bisa ngegantiin this one book gitu. Karena ketika baca buku yang lain, kalau habis ya udah gitu. Tapi kalau baca Bible diulang berkali-kali, kalian udah ngabisin itu 10 kali gitu ya. Ketika kalian baca ulang lagi, selalu ada sesuatu yang baru. Bahkan di ayat yang sama, tapi ketika kamu baca di situasi yang berbeda, di struggle yang berbeda, di perasaan yang berbeda, Tuhan tuh bisa ngomong dengan nasihat yang berbeda juga. Kamu baca Mazmur 73 ayat 2 misalnya di hari ini. Ketika kamu lagi ngerasa sedih, Tuhan bakal menghibur. Kamu baca lagi di 1 bulan kemudian ayat yang sama. Kamu lagi ngerasa desperate. Tuhan bakal mencoba untuk mengangkat kamu. Padahal ayat yang sama. That's the magic of Bible. Jadi nasihat Tuhan yang pertama itu didapat dari firman Tuhan. Dari khotbah, dari Alkitab, atau dari saat teduh kalian sendiri. Yang kedua itu adalah teman-teman seiman. Teman-teman seiman datang dari mana? Ya banyak lah, banyak sumber teman-teman seiman itu banyak. Kalian bisa menemukan teman-teman seiman dimanapun kalian berada, di sekolah pun bisa. Tapi kalau kalian mau shortcut, ya join CG. Itu udah pasti teman-teman seiman, udah pasti teman-teman yang saling support satu sama lain. Karena kalau kalian gak dapet teman-teman yang support, kalian bisa jatuh lebih dalam. Kalian bisa ngerasa lebih jauh lagi. Kalian bisa ngerasa lebih lonely lagi. Karena kalian ngira teman kalian baik, tiba-tiba kalian ditinggal lagi, kalian akan ngerasa semakin lonely. Kalian akan ngerasa, kenapa nggak pernah ada yang mau temenan sama aku? Ya shortcutnya kalau kalian mau cari teman-teman seiman, join CG. I know. Pasti banyak banget di antara kalian yang bakal ngomong, Kak, kita bosen banget CG Zoom. Kita bosen banget CG setiap minggu itu online. Kalau ditanya ke kakak, bosen nggak? Ya honestly speaking iya gitu, karena ketika nginget dulu CG offline, CG onsite di sini itu kayak seru banget. Tapi selalu ada hal yang bisa kita syukuri. Selalu ada hal yang lebih baik
dibandingkan yang lain kan. CG online tuh kita jauh lebih gampang untuk ngajakin teman-teman kita loh. Kalau kalian sadar. Kalau dulu CG online tuh cuman hari Minggu jam 10 di gereja, it's very hard kan untuk ajak orang-orang kalau misalnya jamnya nabrak. Kalau sekarang kalian bisa ngajak, cukup login Zoom, terus kalau misalnya jamnya tabrakan pun kalian bisa minta ganti sama CGL kalian pasti mau kok. Toh mereka juga pasti di rumah aja gitu kan, saat-saat seperti ini. Terus CG online itu serunya juga gak ribet, langsung masuk aja. Terus buat beberapa yang mungkin malu buat sharing di tempat langsung, onsite, CG Zoom tuh jauh lebih nyaman buat kalian bisa sharing satu sama lain gitu. Nah, join CG. Ini bukan cuman kakak suruh kalian join CG itu bukan cuman sekedar karena biar CG-nya rame, enggak. Tapi di saat-saat seperti ini, di saat-saat gampang banget kalian ngerasain lonely karena kalian gak bisa ketemu siapa-siapa, CG itu adalah tempat terbaik buat kalian bisa bertumbuh bersama, buat kalian bisa ngerasa gak lonely, buat kalian bisa merasa, ternyata banyak loh teman-teman aku yang ngalamin struggle yang sama. Kalau kalian di luar CG mungkin kalian jarang ngomongin tentang struggle kalian masing-masing. Tapi di CG, bahkan kakaknya pun akan sharing struggle mereka yang mungkin kalian alamin juga. Jadi join CG. Oke, lanjut di ayat 25 sampai 26. 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Di ayat 25 sampai 26, si Asaf ini akhirnya udah menemukan kembali. Yang tadinya dia ngerasa lonely, yang tadinya dia ngerasa sendiri, akhirnya 25 dia bisa nge-declare kalau siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Dia tahu kalau yang bakal nemenin dia suatu saat nanti di sorga ya Tuhan. Dia mau dijauhi sama siapapun di dunia ini. Dia mau dikucilkan, dibully sama sejuta orang di sekelilingnya. Toh nanti suatu saat ketika dia naik ke surga, dia bilang, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, katanya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika kita ngerasa lonely, Tuhan kadang mengizinkan kita ngerasa untuk lonely. Kadang Tuhan mengizinkan itu datang tiba-tiba aja gitu. Buat Tuhan tahu sebenarnya prioritas kita dalam hidup tuh siapa sih? Atau apa sih? Ketika kalian ngerasa lonely, kosong, hampa, siapa yang kalian cari duluan? Apa yang kalian lakukan duluan? Apakah kalian bakal mencari kesenangan duniawi? Atau kalau misalnya kalian dikucilkan atau disingkirkan karena kalian taat sama firman Tuhan? Dan itu kan Tuhan mau lihat kamu pilih yang mana? Kamu pilih untuk cari gampangnya aja, ya udah biar nggak sendirian, aku bakal ngikut sama teman-temanku bandel, atau ya udah aku mencoba taat sama Tuhan, walaupun mungkin rasanya lonely. Tapi di sini si Asaf bilang, who cares? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, dia bilang gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mau aku dikucilkan seperti apapun, mau aku lonely segimanapun, dia sadar kalau ada Tuhan di dalam hidupnya. Itu makanya di ayat 27 sama 28, si Asaf ini kasih warning ke kita. 27 dia ngomong, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tapi di 28 dia ngomong, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. 27-28 kayak warning ke kita. Dia ngomong, kalau memang kita lagi ngerasa lonely, hati kita pahit, hati kita ditusuk-tusuk,
Gak ada orang yang dukung kita, gak ada orang yang support kita. Siapa yang mau kita pilih? Apakah kita, it's very easy loh untuk jatuh dalam dosa ketika kita ngerasa lagi lonely. Banyak banget hal-hal di dunia ini yang diciptakan, yang dibikin, yang melanggar firman Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu banyak orang-orang lonely. Banyak orang-orang yang merasa butuh hiburan. Banyak orang-orang yang butuh tempat buat mereka bisa merasa kalau mereka tuh gak sendiri. Padahal kita tuh gak pernah sendiri kok. Padahal kita tuh gak pernah sendiri. Makanya hati-hati sama apa yang kalian rasakan. Apa yang kalian rasakan itu belum tentu benar. Jadi makanya ketika kalian ada yang ngerasain lonely hari-hari ini, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, ingat Mazmur 73 ayat 21-28 ini. Bahkan pemazmur pun pernah ngerasa lonely kok. Dan di ayat terakhirnya pun dia ngomong, yang mana yang kamu pilih? Apakah kamu akan memilih jauh daripada Tuhan dan binasa? Atau dia bilang, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya suatu saat nanti aku dapat menceritakan segala pekerjaannya. The good news are, kita dari tadi udah ngomongin tentang lonely. Berita baiknya adalah, selonely-lonelynya kita, satu, God knows our loneliness. Tuhan tuh tahu kok. Tuhan tuh tahu apa yang kita rasain. Bahkan ketika kita gak sadar, Tuhan tahu kalau kita lagi lonely. Makanya sering banget di beberapa momen, kalau memang kita lagi lonely, tiba-tiba CGL-mu bisa telepon kamu. Apa kabar? Ada struggle kah? Ada yang bisa didoakan kah? Karena Tuhan tahu. Atau mamamu, atau temanmu, ketika kamu lagi merasa lonely, kosong, hampa. Ada orang-orang yang diutus Tuhan buat ngomong sama kamu. Atau lewat khotbah, lewat ini. Mungkin ini Tuhan mau ngomong ke specifically di antara kalian yang lagi ngerasain lonely. Yang lagi ngerasain kekosongan. Yang lagi merasa dikucilkan. Yang lagi merasa hidupnya tuh selalu salah di mata orang-orang. Mungkin lewat ini. Karena Tuhan tahu. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan tuh selalu kasih best friend-nya buat kita kok. Itu makanya kenapa di saat dia bangkit dari kematian, dia tuh nitipin Roh Kudusnya buat masing-masing di antara kita. Bukan satu Roh Kudus diperebutin sama semua orang, enggak. Tapi satu orang tuh punya satu Roh Kudus. Satu orang tuh punya Roh Kudus yang buat nemenin kita, hidup kita. Jadi Tuhan tahu kalau kita tuh butuh seseorang, butuh pribadi yang buat nemenin kita. Selalu, setiap saat, selamanya. Roh Kudus. Dan yang ketiga, united together in the body of the church. Kita, Tuhan tuh kasih teman-teman seiman lah. Yang tadi udah dibilang CG, teman-teman seiman buat nemenin kita kok. Dimanapun kita berada. Nah, kakak pernah gak merasa lonely? Pernah lah, masa kakak udah hidup 20-an tahun gak pernah ngerasa lonely? Pernah. Kakak pernah ngerasa lonely karena beberapa hal. Yang pertama, kakak pernah ngerasa lonely karena kakak ditinggal teman. Jadi kakak memutuskan buat ikut Tuhan di waktu kuliah gitu ya. Terus ketika kita ikut Tuhan ada sesuatu yang dikorbankan. Yang dikorbankan waktu itu adalah pergaulan sama teman-teman. Kehilangan teman gak? Kehilangan banget. Kakak temenan dari SMP sampai kuliah gak pernah putus temenannya. Tapi saat itu kakak harus ambil keputusan. Mau ikut yang mana? Mau ikut Tuhan atau mau ikut yang ini? Karena gak bisa setengah-setengah ya kan. Firman Tuhan bilang jangan suam-suam kuku. Mau kiri ya kiri, kanannya kanan. Ya kalau mau ikut Tuhan. Kalau mau ikut yang satu lagi, ikut satu lagi. Gitu. Jadi akhirnya kakak memutuskan ikut Tuhan. Dan saat itu ngerasa lonely gak? Ngerasa lonely karena gak punya teman. Ya punya sih teman-teman CG. Tapi beda kan bondingnya. Itu temenan dari SMP sampai kuliah. Beda banget rasanya. Gitu. Terus yang kedua adalah kakak pernah ngerasain grief juga. Gitu. Kakak ditinggal sama orang yang kakak cintai. Walaupun ditinggal sama satu orang. Dan masih banyak orang-orang yang kakak tahu cinta sama kakak. Tapi tetap aja. Itu rasanya bener-bener lonely. Bener-bener
ngerasa kayak nggak ada orang lain yang bisa ngerasain hal yang sama kayak aku. Kayak kakak waktu itu. Itu benar-benar ngerasain yang namanya very lonely lah. Sampai di satu titik di mana kakak tuh mengasingkan diri. Mengasingkan diri karena kakak selalu ngerasa orang lain tuh nggak akan pernah ngerasain apa rasa sakitnya. Karena orang nggak pernah ngerasain hal ini gitu loh. Ya itu. Jadi di momen itu kakak tuh ngerasa lonely banget. Ngerasa kosong, ngerasa nggak tahu harus ngapain. Tapi waktu itu mungkin kakak nggak tahu kalau saat itu kakak ngerasa lonely. Tapi at least ketika kakak lagi ngerasa itu, kakak nggak tahu harus ngapain. Kakak tahu kemana kakak harus berdoa. Kemana kakak harus minta pertolongan ke Tuhan. Karena gini, kalau pilihannya cuman dibully sama temen gitu ya. Karena kalau pilihannya cuman mengorbankan teman-teman atau pilihannya satu, kalian ikut Tuhan, itu tuh gak ada satupun reason yang cukup kuat buat kalian pilih teman-teman kalian. Karena kalian, masa sih kalian mengorbankan Tuhan kalian? Kalian mengorbankan seseorang yang udah berkorban duluan buat kalian untuk orang-orang yang bahkan gak bisa menerima kamu apa adanya, yang bahkan ngebully kamu, yang bahkan mau temenan sama mereka aja harus ada syaratnya, yang bahkan kamu gak tahu apakah kamu akan hidup sama mereka selamanya. Sedangkan yang satu lagi, kalau kamu ikut Tuhan, kamu tahu selama kamu hidup kamu akan bersama Tuhan. Setelah kamu meninggalkan kehidupan ini pun kamu akan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah takut sama loneliness. Jangan pernah takut sama yang namanya gak punya teman gitu loh. Jangan pernah takut kalau Kak aku tuh gak pernah punya teman. Aku tuh selalu dibully karena aku tahu yang mana yang benar. Karena aku selalu ngelakuin yang mana yang benar. Jangan pernah takut. Karena at some point kalau misalnya kalian benar-benar datang di hadirat Tuhan, Tuhan tuh bakal kirimin kok orang-orang yang memang worth buat kalian. Sama kayak kakak. Kakak kehilangan beberapa teman, tapi Tuhan gantikan satu persatu sama orang-orang yang kakak tahu bisa mendukung hidup kakak, bisa mengubahkan hidup kakak juga jadi yang lebih baik. Oke? PAW boleh naik. Oke, to recap gitu ya, kayaknya kakak udah ngomong panjang lebar banyak banget ya. Intinya adalah di saat-saat seperti ini tuh banyak banget pasti yang ngerasain loneliness. Kakak nggak tahu apa yang kakak rasain, specifically seperti apa juga kakak nggak tahu karena perasaan orang beda-beda kan ya. Ada yang ngerasa unhappy, ada yang ngerasa anxious, ada yang ngerasa desperate. Tapi apapun itu, ketika kalian lagi bingung, kalian nggak tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian feeling lonely, datang di hadirat Tuhan. Nggak usah, bahkan kalau kalian bingung kalian mau ngomong apa, nggak usah bilang apa-apa. Datang ke hadirat Tuhan, minta tuntunan Tuhan dan minta nasihat Tuhan. Dan kalau kalian lagi bingung saat ini, di persimpangan antara kalau misalnya aku meninggalkan teman-temanku, aku bakal sendirian. Tapi kalian tahu kalau teman-teman kalian itu bakal membawa kalian ke tempat yang lebih buruk. Ya, jangan ragu. Karena pertemanan itu sementara kok gitu. Suatu saat juga, bahkan keluarga kalian juga pun suatu saat juga bakal meninggalkan kalian kan. Jangan pernah menggantikan apa yang kekal, apa yang bakal nemenin kalian sampai selama-lamanya sama sesuatu yang sifatnya sementara. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari
lagi. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Sekali lagi katakan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Sekali lagi. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Sekali lagi dengan lembut katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, hari ini buat setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba gak tahu apa yang mereka rasakan hari ini, saat ini Tuhan. Tapi hamba berdoa buat setiap anak-anak yang saat ini, hari ini, merasakan kekosongan di hati mereka. Merasakan kalau mereka selalu sendiri. Merasa kalau mereka selalu dikucilkan. Merasa kalau mereka gak pernah punya teman, merasa mereka gak dicintai, dikasihi, disayangi sama keluarganya. Tuhan, hari ini hamba berdoa Tuhan, biar Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak yang saat ini merasakan hal ini, hamba berdoa biar Engkau yang berikan sukacita yang baru. Biar hari ini setiap dari mereka tahu kalau mereka gak pernah sendiri. Walaupun mungkin banyak hal yang mereka alami, hal-hal sedih yang mereka alami, tapi biar Engkau yang menyadarkan mereka kalau mereka gak pernah sendiri. Selalu ada Tuhan, selalu ada Roh Kudus yang menemani mereka. Dan apapun yang mereka alami di hari-hari depan, di masa depan mereka, hamba berdoa setiap kali mereka merasakan hal yang sama, mereka tahu kemana mereka harus berdoa, mereka tahu kemana mereka harus mencari, dan mereka gak pernah lagi bingung yang mana yang mereka harus pilih, karena mereka tahu Tuhan yang selalu menemani mereka dimanapun mereka berada. Thank you Tuhan Yesus buat semuanya. Dan Voltage, hari ini angkat tanganmu, memberkatimu dengan berkat terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan yang manis juga dengan Roh Kudus. Apapun yang kamu lakukan, dimanapun kamu berada, di sekolahmu, di keluargamu, engkau jadi berkat, engkau jadi terang dunia, engkau jadi garam dunia. Thank you Tuhan Yesus buat semuanya. Yang bersuka cita sama-sama katakan, Amin.